Halo sahabat Teknika, ketemu lagi bareng saya Maha Putri di STEM C Flash edisi hari ini, hari Kamis ya. Dan sahabat Teknika, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi beliaunya sebenarnya ada acara khusus ke Singaraja, ke Buleleng, pulang kampung ya, jauh dari Malang lumayan. Dan ini diculik lah bilang di salah-salah kesibukan beliau oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nyomanilon SPD MPD, dan di sela-sela kunjungan beliau kita juga culik lagi, culik-menculik ini katanya Bapak ya ceritanya ke studio Radio Sorak Teknika untuk mengisi program STEM C Flash hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau adalah Bapak Dr. I Gusti Made Ardane. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala BOE Malang. Iya. Nggih. Bapak dengar-dengar kan Bapak ini alumni STM, Pak ya? Nggih, Nah, alumni STM. jurusan apa dulu, Pak? Elektronika industri, nggih. Elektronika industri, nggih. Ini Nggih. tahun berapa nih, Pak ya? Ya, tiang tamat tahun 88. Jadi 85 masuknya. 85 masuknya, Nggih, iya. 85. Wow, tamatnya 88. Ada generasi 80-an nggak nih? Iya, iya. Ya lumayan Pak ya. Nggih. Oke, jadi mungkin dengan kehadiran beliau di sini yang bisa dikatakan ya seorang tamatan alumni STM Iya. dan bisa mencapai karir Iya. sebagai kepala dari sebuah balai besar kan Pak Nggih, ya? balai besar ya. Kalau sekarang apa namanya Pak? Kalau dulu kan dikenalnya dengan BOE Malang. Ya, dulu dikenal dengan VEDC Malang VDIC atau Malang. BOE Malang gampangnya, tapi sekarang namanya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Iya. Bidang otomotif dan elektronika. Bidang otomotif Malang. Malang. Nah itu kan kalau saya lihat, jadi masing-masing balai besar untuk vokasi itu dia punya wilayah-wilayah, Iya. pembagian wilayah. Nah kalau yang Malang ini wilayahnya mencakup yang mana saja Pak? Kebetulan Balai Besar Vokasi ini ada 3 khusus untuk teknologinya. Itu ada di Medan, Bandung, dan di Malang ya. Di Malang ini nomenklaturnya itu bidang otomotif dan elektronika. Secara ini seluruh Indonesia kalau otomotif dan elektronikanya. Tapi untuk teknologi lain kita hanya di 12 provinsi ya. Iya. Salah satunya itu Bali. Wilayah kita, kemudian Nusa Tenggara Barat, Timur, kemudian seluruh Sulawesi, Ya. Maluku dan Maluku Utara. Maluku Itu dan 12 Maluku. provinsi mitra kita. Oke. Iya, Jadi itu untuk pelatihan untuk gurunya. pelatihan gurunya. Iya. Mungkin bisa spoiling sedikit Pak ya. Jadi gimana Bapak perjalanan karirnya tamat dari SMK dari STM ini? STM Singaraja, STM ya. Singaraja. Setelah itu bagaimana mungkin biar bisa menginspirasi. Jadi bisa memberikan greget juga ke anak-anak kita di sini. Ya, yang pasti setiap orang harus punya tekad, ya, punya mimpi. Itu yang harus dipertahankan. Dan ketika SMP saya sudah punya mimpi juga untuk masuk STM. Walaupun dulu dibilang gampang masuknya, tapi kita dulu itu masih deg-degan juga. Saya diterima di STM ini ketika saya waktu itu lagi di luar Bali, karena Bapak kerja sebagai supir dan ngirim-ngirim jeruk, saya juga ikut. Saya pas di Purbalingga, saya terima informasi saya diterima di STM Singaraja. Saya senang sekali saat itu, karena memang cita-cita saya masuknya ke STM. Cita-cita. Jurusannya juga elektronika industri, itu yang paling awal. Ya. Itu guru kita Pak Henry Sujendro namanya. Beliau sekarang sudah purna tugas juga dari BOE Malang. Ya. Sempat juga ketemu dengan saya dan kita silaturahmi dengan baik. Nah, ketika masuk pertama kali ke STM, itu kan dulu ada ospek. Diceritakanlah tentang guru-guru di sini juga banyak yang diangkat jadi pegawai negeri, jadi guru. Nah, kita karena berasal dari keluarga kurang mampu, saya sudah tekad waktu itu, saya harus dapat program D3GK zaman dulu. Jadi tamatan yang terbaik dari semua sekolah, terutama STM dulu, SMK, yang sekarang itu akan dikirim ke Bandung atau ke Malang. Nah, saat itu saya bertekad untuk mendapatkan tiket itu untuk bisa ikut pendidikan di Bandung. Ya, sehingga dalam belajar dan lain sebagainya, karena kita punya mimpi untuk mencapai itu, kita ada semangat.
Ya, jadi terus terang ini mimpi ini penting buat kita semua, buat adik-adik semua, karena dengan mimpi itu kita punya tujuan. Iya. Jadi jangan tidak punya mimpi, ya, nanti gimana saja. Jangan, kalau bisa sekarang dipatri saja. Iya. Mimpinya apa? Padahal sih dari SMP pinginnya ke SMA, pinginnya nanti kuliah di Jawa, tapi kan kita sudah tahu latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Tidak mampu, ya kita yang real saja, pragmatis, ya ke STM. Ya, nah ketika masuk STM, ospek diberitahu, ya kita punya tekad, semangat untuk mencapai itu, ya. Kemudian ketika belajar pun sama, ya. Saya kebetulan memang di zaman di STM itu ranking, ya, antara 1 dan 2 dengan teman saya bersaing. Kemudian saya juga mengasah kemampuan soft skill saya, kalau istilah sekarang, Ya, betul. dengan berorganisasi, ya. Dulu namanya siswa pencinta alam, Sispala, kemudian saya juga menjadi ketua OSIS pada zaman itu juga, ya. Di kelas 2 atau kelas 3 saya lupa lagi, saya ketua OSIS. Nah, saya memberanikan diri semua saya jalani karena saya punya mimpi. Karena kita kalau tidak dikenal Ya. sama guru, sama kepala sekolah, gimana bisa direkomendasikan. Jadi kita harus buat sesuatu yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya, salah satu caranya ya ada peluang, ya ambil. Ya. Jangan takut, ya. Ada peluang apa? Ambil, kemudian buktikan bahwa kita bisa. Ya. Nah, itu sehingga ketika saya tamat, ya waktu itu ada persyaratan harus 2 tahun dulu nunggu untuk pendaftaran. Ya, ya. Nah, tapi saya memberanikan diri, saya memasukkan lamaran karena didukung juga oleh guru. Ya, guru saya masih ada di sini, Pak Arke. Iya, Bapak Made Arke. Ya, Pak Made Arke. Kemudian didorong supaya untuk ikut. Ya, kalau biasanya seleksinya harus mengabdi dulu 2 tahun, saya begitu tamat langsung saya coba daftar saja. Ya. Dan ternyata setelah daftar saya terpanggil ikut program Diploma 3. Nah, itu juga sama, inspirasinya kita harus membuktikan yang terbaik. Ya, perjalanan Diploma 3 kita bersaing dengan teman-teman seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu yang terbaik dari STM rata-rata pendidikan. Kebetulan saya pendidikan di Bandung, ya namanya dulu TTUC Bandung. Ya, TTUC. Dari tahun 88 saya tamat langsung ke Bandung. Semua dibiayai waktu itu, ya. Semua dibiayai dan alumni dari sana harus balik lagi mengajar. Ya. Ya, kebetulan, ya sekali lagi juga kebetulan karena kita punya mimpi dan lain sebagainya, saya juga jadi yang terbaik tamatan di sana juga. Keren. Memang terdebes ya. Ya, akhirnya dibajak juga, tidak dikembalikan ke sekolah, itu masalahnya. Oh, jadi langsung direkrut jadinya Pak ya? Di Iya, sana? direkrut di Oh, sana iya. untuk menjadi staf di sana dulu, Iya, pengajar. Nah, kita karena dari Diploma 3 ya sudah kita melanjutkan lagi dengan biaya mandiri untuk S1. Dan itu juga menginspirasi saya. Iya. Jadi saya asalnya memang dari teknisi, suka memperbaiki macam-macam peralatan elektronika, dan sampai sekarang walaupun menjabat sebagai kepala masih hobi juga Oke. memperbaiki itu. Di sana juga sama, saya dapat inspirasi juga, saya berusaha membuktikan bahwa saya bisa. Ya, perjalanan itu yang menginspirasi saya. Kemudian ketika saya jadi staf dan lain sebagainya, saya berusaha melayani semua yang saya bisa. Jadi saya tidak pilih-pilih orang, mau kepala, mau teman, mau bawahan, semua saya layani dengan terbaik lah yang kita bisa berikan. Dan itu memberikan predikat ke kita juga akhirnya. Oh, itu sama Made aja, itu enak orangnya. Akhirnya semua orang tahu, ya. Nah, kemudian dari situ ya karena kita berkecimpung di pendidikan, mau nggak mau kita harus melanjutkan. Ya. Saya melanjutkan di IKIP Bandung untuk S1-nya. Kemudian setelah tamat juga sama, untuk S2, S3-nya saya melanjutkan di ITB. Nah, ini juga sama. Ini terus terang kadang-kadang kan kita bilang tamatan STM bisa apa gitu ya. Iya, benar Bapak. Nah, kita tidak usah berkecil hati ya. Semua bisa kita lampaui, jalani, raih, itu tergantung tekad kita. Ya. Waktu itu siapa sih yang nyangka seorang tamatan STM bisa melanjutkan S2, S3-nya di ITB. Betul, ITB lagi Pak itu. Bahkan waktu itu saya sangat tertatih-tatih ya, tapi karena semangat dan lain sebagainya saya harus bisa, ya bisa. Ya waktu di ITB juga sama, saya hampir
Saya S3-nya di ITB itu hampir 12 orang satu kelasnya yang gugur, kalau nggak salah sekitar 4 atau 3 orang. Padahal teman-teman itu dosen semua. Ya. Ya itu tadi, ya semangat yang menginspirasi kita, yang memotivasi kita supaya sukses. Nah selesai itu ya sudah, karir saya lebih banyak di Bandung, di alumni saya di TTUC Bandung, sekarang namanya BBPP MPP BMTI, Bidang Mesin dan Teknik Industri, hampir 29 tahun, Ya. 2 bulan di sana. Kemudian ada kesempatan kita diminta bergabung ke Jakarta, ya. Di Jakarta di Direktorat SMK kurang lebih 1 tahun. Ya, kemudian ada kesempatan untuk ikut seleksi menduduki jabatan, ya istilah sekarang itu ya bidding ya, kita ikut bidding semuanya. Ikut ya, jadi sekarang untuk menjabat jabatan eselon 2 ya dan 1, kemudian itu harus diseleksi. Ya saya tekad saja, semangat saja, saya mencoba ikut seleksi ya, ya hanya ya biar tahu saja awalnya. Ya ternyata itu lagi keberuntungan memihak kepada saya, ternyata saya masuk nilainya tertinggi. Keren sekali. Ya akhirnya ditempatkan di Malang. Iya. Dan saya terus terang untuk ikut-ikut lelang jabatan itu saya tidak punya koneksi apapun. Ya. Saya hanya mengandalkan kemampuan saya, kompetensi saya. Dan yang paling penting satu lagi ya, yang sebenarnya membuat kita sukses itu adalah kebaikan kita. Ya. Jadi ya saya menghimbau adik-adik semua, mulai dari sekarang coba selalu berbuat yang terbaik, yang baik kepada rekan, teman, sejawat, orang tua dan lain sebagainya. Karena itulah yang mengantar sukses kita. Iya, bukan diri kita sendiri. Kita bisa pinter dan lain sebagainya. Banyak orang pinter tapi nggak sukses juga, nggak menduduki jabatan tertinggi atau sukses di hidupnya karena mungkin ada yang kurang baik. Apalagi kita umat Hindu ya, istilah karma itu kan melekat sekali. Ya bagian dari dasar agama kita. Maka berbuat baik dan selalu menjadi yang terbaik untuk orang lain dan lain sebagainya itu harus selalu disiapkan diri kita. Karena itu yang mengiringi perjalanan kita. Iya, betul sekali, ya, Bapak, itu perjalanan yang lumayan ini panjang. Memang sangat inspiratif sekali ya. Jadi kita sudah dapat golden kesempatan ini, golden chance ini menghadirkan beliau, dapat dengar sharing dari beliau tentang pengalaman beliau. Jarang-jarang loh ya beliau bisa cerita yang beginian. Saya biasanya yang suka lari ya. resmi. Ini karena tadi langsung dibajak, ya nggak bisa berkutik lagi, kepala sekolah juga sudah. Tadi mau menghadiri pembukaan aja, nggak usah deh, saya ke sekolah aja. Ya, jadi kebetulan juga Pak ya berjodoh, karena Bapak ditempatkan di Malang, terus jadinya ketemu lagi dengan STM. Iya, karena kebetulan STM atau SMK 3 Singaraja ini kan bagian dari wilayah kita. Iya, betul. Dan kita juga selalu memberikan update informasi, hal-hal yang terbaru, terbaik, atau informasi apa tentang pendidikan kejuruan, kita selalu informasi ke teman-teman. Dan pada kesempatan ini juga kita mengajak teman-teman di sini menjadi pusat belajar untuk beberapa program dari Balai Besar BUI Malang. Berarti gitu. Itu bocoran nih Pak ya? Bukan bocoran, memang kita sudah. Oh iya. Kita kemarin ngadakan di SMK lain, kesempatan. Iya. Oh begitu, Iya. Sip. Lagi sedikit Bapak, mungkin gini, kan Bapak sudah tahu betul berarti ya, karena sudah tamatan STM, kan SMK ya, kemudian berkutat juga di bidang vokasi. Mungkin sejauh ini menurut Bapak perkembangan dunia vokasi seperti apa Bapak? Nah ini ya, terus terang kita bersyukur sekali ya dengan diberlakukannya kurikulum merdeka. Ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa yang harus kita apresiasi dari Pak Menteri kita yang Pak Nadiem, karena saya mendapatkan informasi dan masukan dari teman-teman industri ini, mereka sangat senang ya. Sebab ketika dulu kita belum menggunakan kurikulum merdeka, sekolah itu selalu membuat 2 kurikulum katanya. 1 kurikulum untuk industri, 1 lagi kurikulum untuk yang formalnya. Jadi kadang-kadang kucing-kucingan, kalau nanti ada pengawas, kurikulum formalnya diperlihatkan, kalau kerjasama industri. Nah, dengan kurikulum merdeka ini terus terang, kebebasan berekspresi daripada guru untuk mendapatkan atau mencapai lulusan terbaik dari masing-masing sekolah itu sangat diberikan keleluasaan. Ya. Jadi guru
guru kita sekarang itu merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi itu diberikan otonomi khusus ya. Artinya kurikulum merdeka kan berarti kurikulum independen ya, benar-benar independen. Mereka yang melaksanakan semua. Jadi fokus nanti di perkembangan anak. Makanya nanti penggunaan kurikulum merdeka ini satu sekolah dengan sekolah yang lain mungkin berbeda, tidak sama persis karena tergantung dari fase perkembangan anak ya. Jadi dengan kurikulum merdeka ini sangat tepat sekali ya. Ya ini kita dorong supaya dilaksanakan semaksimal mungkin, ini kesempatan terbaik ya untuk kita bisa menjalankan program-program terbaik dari sekolah-sekolah, dan tentunya untuk lulusan kita bisa nanti bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Ini peluangnya, kebebasannya diberikan seluas-luasnya oleh kurikulum merdeka. Ini kesempatan terbaik untuk benar-benar kita memikirkan ya nantinya siswa kita arahnya kemana, adik-adik kita kemana. Peluang untuk berhubungan dengan industri lebih besar. Lebih ya, Pak, besar dan sekarang tidak perlu lagi harus membuat dua kan. Industri butuhnya apa ya sudah lakukan gitu aja. Ya. Sudah sinkron dengan gini. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ya, kita dorong penerapan kurikulum merdeka untuk sekolah-sekolah kejuruan ini dimaksimalkan. Ya, targetnya tentu untuk siswa kita. Jadi apapun yang kita kerjakan di sekolah ini, ya semuanya harus mengacu ke kebutuhan siswa. Bukan gurunya bisa apa, bukan. Ya, betul. Siswanya butuh apa. Dan gurunya harus update. Iya, gurunya. Nah, kebetulan tugas kami di Balai Besar, ya itu tadi mengupdate gurunya. Jadi kita selalu lihat masukan dari daerah. Kira-kira sekolahnya butuh ini, kepala sekolahnya butuh ini, pengawasnya butuh ini. Ya kita update sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menjalankan program itu benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Sebagai penutup Bapak, kesan-kesan Bapak terhadap SMK Negeri 3 saat ini, apalagi di bawah kepemimpinannya Ibu Nyomanilon, terus mungkin pesan yang ingin disampaikan. Ya, kesan-kesannya sih ini sekolah masih terawat dengan baik ya. Artinya saya melihat beberapa sekolah lain yang seumuran dengan sekolah ini, karena saya tahu persis ini kalau nggak salah Foket 1000, waktu itu ada sekolah-sekolah yang dikasih bantuan pemerintah tahun 80-an itu dibangun persis sama seperti ini. Di tempat-tempat lain mungkin sudah mulai rapuh dan lain sebagainya, di sini masih tetap terpelihara dengan baik. Nah, ini support apresiasi yang sangat tinggi kepada guru-guru ya, manajemen di sekolah, kepala sekolah, agar sekolah ini tetap baik dan tentu semakin maju ya. Nah, pesan mungkin kepada guru-guru kita di sini ya, guru-guru saya juga, kemudian kepala sekolah, kemudian adik-adik saya yang ada di sini. Yang pertama buat adik-adik dulu ya, yang sekolah di SMK. Jadi jangan minder sekolah di SMK. Saya sudah membuktikan bahwa anak SMK pun bisa nembus pendidikan tertinggi di Indonesia. Ya. Bahkan untuk itu saya juga sudah pernah ke mana, mau ke Filipina, ke Jepang, ke Jerman, ya semua negara pernah saya kunjungi, yaitu gratis semuanya. Karena kita bisa membuktikan kita juga bisa terbaik. Nah, untuk itulah adik-adik harus punya mimpi, punya semangat. Jangan malu-malu mengatakan bahwa saya anak SMK, saya tamatan STM dan lain sebagainya. Biar saja orang lain misalnya merendahkan kita, tapi kita bisa membuktikan yang terbaik. Terbaiknya apa? Nggak melanjutkan, kita bisa kerja. Ya. Kalau yang lainnya kan harus nyari kerjaan. Ya, kita bisa kerja, kita bisa berwirausaha. Ya, semuanya kita bisa di SMK ini. Mau melanjutkan pendidikan juga bisa. Ya. Nah, semangat, tetap belajar yang terbaik. Jangan lupa ya, hormat dan cintailah orang tua. Itu yang penting. Jujur aja ya. Kita sebagai umat beragama ya, orang tua itu adalah restu yang tertinggi dari perjalanan hidup kita. Jadi sejelek-jeleknya, sebodoh-bodohnya orang tua kita, jangan pernah mencela, karena sukses kita tanpa beliau itu nggak akan bisa diraih. Banyak orang pintar, banyak orang yang sudah menduduki jabatan tapi dia lupa sama orang tuanya, itu bermasalah ya. Nah, kemudian untuk guru-guru ya, manfaatkan dengan keberadaan kurikulum merdeka ini secara maksimal untuk mendorong agar siswa-siswa kita benar-benar berkualitas, bisa mendapatkan pendidikan untuk melanjutkan, bisa bekerja, bahkan bisa berwirausaha. Kita dorong adik-adik kita ya supaya bisa berwirausaha. Ini sangat baik sekali.
Karena kita sudah lihat buktinya ketika zaman Covid, UMKM kita Ya. sangat banyak Ya. dan negara kita masih tetap ya tegar berdiri ya dibandingkan negara lain yang mengandalkan industri besar Iya, betul. langsung kolap. Jadi UMKM ini juga perlu didorong. Nah, itu terus terang ada di siswa kita, kemampuan itu ada di Iya. anak-anak SMK ya. Ya tetap kita kuatkan kurikulum Merdeka supaya anak didik kita mendapat pendidikan yang terbaik. Untuk manajemen dan lain sebagainya saya terima kasih. Ya tetap berikan yang terbaik untuk layanan-layanan kita kepada guru dan kepada siswa. Barangkali itu yang bisa Ya. Tiang sampaikan. Akhirnya ya. Terima kasih banyak Bapak Nggih, nggih. atas waktunya, atas sharingnya. Dan ini adalah hal-hal yang tidak semua orang bisa mendengarkan loh ya sahabat teknika. Nggih, nggih. Karena susah ini ketemu dengan beliau. Oke. Ini mungkin baru pertama saya ikut ini ya. Saya setiap kunjungan ke daerah itu jarang ya. Ada yang membajak seperti ini. Ini karena dibajak kemudian ibu kepala sekolah juga sudah ada di sini, nggak bisa lari. Begitulah hebatnya beliau Bapak. Oke, terima Nggih, kasih nggih. Bapak sekali lagi. Nggih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kita sangat berharap suatu saat kita akan bisa ngobrol lagi di sini Ya, Bapak. Tiang juga berharap banyak anak-anak Nggih. kita, adik-adik kita yang tamatan di sini bisa berkibar di tingkat regional di Provinsi Bali atau nanti di pusat dan lain sebagainya. Dan kebetulan angkatan-angkatan saya juga Iya. ada beberapa di Jakarta Oke, juga iya. ya. Oke, sahabat teknika, jadi beliau ini adalah salah satu bukti nyata bahwa jargon SMK itu memang benar. SMK bisa, SMK hebat. Begitu ya Bapak ya. Baik sahabat teknika, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. I Gusti Made Ardane, Kepala BOE Malang untuk STEM Flash edisi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam.